Mas kerja di mana, Mas? Saya teknisi, Mas. Bukan isi. Iya, Teknisi di mana? di provider. Kita kan sales ya, kita sales. Tarsijo. Benefit yang didapatkan apa aja, Mas? Coba jelasin, Mas. Kalau kita gabung ke aplikasi Ido, benefit yang didapatkan apa aja, Mas? Itu free selama 1 tahun. Apanya? Aplikasinya. Oh, aplikasinya. Ya, kita bisa nge-hire orang tanpa ribet. Oke. Praktis. Oke. Jarak itu minimal 10 km. Oh, minimal ya? Iya. Minimal. Maksimal, bro. Iya, maksimal. 10 kilo ya? 10 kilo. Paling dekat 100 meter kalau nggak salah. Paling dekat ya? Iya. Tapi itu bisa disaring nggak, Mas? Oh, bisa. Bisa disaring itu. Si aplikasi Ido ini ya? Iya. Aplikasi Ido kan? Pakai ajakan. Ngomongin sales nih. Lu pengalaman sales lah. Ya gue juga sama lah sales. Kan banyak orang nih ya, banyak yang apalagi Gen Z sekarang ya. Gen Z sekarang ogah jadi sales. Duitnya kecil. Terus kerjaannya susah. Ngehadapin konsumen tuh susah. Ini menurut sudut pandang lu ya. Jadi sales enak gak sih? Ya, enak daripada kerja kantoran. Kenapa? Kalau misalkan kita nyari duit ya sales. Kalau misalkan kita nyari apa yang enak, kalau dipandang itu ya kantoran. Yang enak. Yang enak. Karena kan emang kayak misalkan jadi staff ya. Maksudnya yang di belakang komputer back office lah ya. Kalau back office kan maaf ya. Biasanya kan gajinya segitu ya. Itu aja. Terus nggak ada tambahan lain kan. Kalau sales ada lebihnya kan? Ada lebihnya. Nah kan Gen Z zaman sekarang banyak yang bilang itu kalau jadi sales itu susah. Nah, menurut tuh gimana nih? Emang sesusah itukah buat dapat konsumen, atau emang kayak misalkan contoh nih ya, kita kan ada beberapa perusahaan, ada entah itu perusahaan yang retail atau perusahaan yang bergerak di bidang aplikasi. Kan lo lah udah banyak lah ya pengalamannya. Menurut lo perusahaan yang paling enak buat jualan itu di company mana? Retail kah? Aplikasi kah? Menurut gue sih semuanya enak ya. Menurut gue enak semua. Enak. Iya. Apanya nih? Apa jadi enak? Tahu lah. Cuannya bos. Cuannya bos. Ya, yang menurut lo paling enak lah. Retail atau apa gitu? Paling enak sih ya retail. Retail kompleks sih. Pokoknya kompleks ya. Retail itu kompleks. Ada barang, terus elektronik masih barang kan ya? Masih barang. Masih retail juga kan? Ya paling enak di situ sih retail. Karena kan emang apa ya? Kayak ibaratnya ada sales untuk apps atau sales untuk FMCG. FMCG itu fast moving consumer goods yang kebanyakan barang-barang terkenal ya, nggak usah disebutin lah ya si merek barangnya, orang nggak ada endorse juga. Nah, terus sama retail. Kalau retail kan mobil termasuk retail nggak? Motor mobil gitu masuk gitu, harusnya masuk. Karena kan beberapa banyak sih ini ke gue ya. Oh jadi sales itu ribet, harus pintar ngomong. Sebenarnya nggak harus pintar ngomong kan? Enggak juga sih, yang penting kita harus tahu kebutuhan konsumen itu apa. Kalau itu yang paling penting. Butuhnya petik mangga gimana? Itu bisa nanti setelah closing itu bisa setelah closing pokoknya udah lah bebas. Kasih kisi-kisi lah, Mas. Kisi-kisi apa nih? Sales. Contohnya dulu dong. Ya kan, banyak yang bilang kan ke gue kan. Sales itu nggak enak, kata Gen Z zaman sekarang. Nggak enaknya itu pasti di lapangan ya, terus penolakan doang ya. Ya, kebanyakannya ya. Karena kan emang kalau baru terjun ke sales pasti rata-rata dimasukin ke hati lah. Ya kan? Ditolak, wah gue ditolak nih. Orang ini nggak mau
ntar begitu gue nyobain ke orang kedua pasti ditolak lagi, kan ada yang kayak gitu. Oh, kalau gua sih pakai 4 metode, Hmm. 4 atau 3 metode. Yang pertama, ring keluarga. Oke. Ring keluarga itu buat mengasah soft skill kita untuk pitching segala macem. Kalau pitching tuh jelasin ya. Ya, ngejelasin produknya apa. Itu. Yang kedua itu pertemanan, ring pertemanan. Jadi kita nawarin ke pertemanan dulu sambil mengasah pitching kita, gestur kita. Nah, yang ketiga baru ke ke orang lain. Setelah kalau kita misalkan udah lancar nih menguasai produk, baru kita ke luar. Kalau gua, pengalaman gua. Karena kan tiap orang beda-beda ya, cuman ya menyangkut keseluruhan pertanyaan yang udah gua rangkum sebelumnya. Gen Z ya. Ini Gen Z. Ini gua bukan mendeskripsikan Gen Z tuh banyak enggak, tapi emang iya. Emang sih pernah nge-interview. Pernah nge-interview Gen Z. Ada kejadian apa tuh? Apa sih, berat banget aja. Jadi Gen Z itu apa gimana ya? Setelah perkenalan itu tiba-tiba dia nanya gaji langsung. Kebanyakannya. Kebanyakannya. Kan karena gini ya. Ini gue ya, yang mungkin lu juga ngalamin. Pada saat kita dulu mungkin ya, kita dulu mungkin pas begitu kerja, yang penting kita kerja dulu, nggak mikirin gaji kan. Jadi ya buat apa juga, kalau misalkan kita belum punya skill, belum punya pengalaman, nggak punya experience yang terlalu banyak, kita nentuin gaji langsung, dipatok gajinya pengen PR, kan ya susah, bingung. Susah. Itu tuh interview gaji berapa kali? Ada 5 orang. Dari 5 orang ini ya, 5 orang ini nih, semuanya sama kah? Rata-rata kayak misalkan nanya gaji duluan, atau emang ada yang nanya gajinya nanti pas batch kedua setelah lolos, atau gimana? Ya beda-beda sih, beda-beda. Ya saran dari gua sih jelasin dari awal kerjanya sales itu gimana, terus susahnya cari uang tuh kayak gimana. Nah, pendekatannya gue jangan cara kayak gitu bro. Misalkan nih lu Gen Z, gue tanya lu kenapa pengen jadi sales. Pertama itu pasti ada alasannya dong. Nah yang kedua itu baru kita pendekatan secara psikolog sama hati. Contohnya lu kerja jangan cari duit dulu, tapi cari pengalaman. Nah itu yang pertama. Kalau misal kita udah punya pengalaman, otomatis nanti kita fee kita naik. Nah itu. Karena kebanyakan emang ya ini baru lulus SMA, hanya sama gaji kerja, gue tawarin kan kerjaannya, Mas mau kerja lah, ada kata gue di pabrik. Nanya gaji duluan, gaji berapa? Kan lu baru lulus, belum punya pengalaman, udah minta gaji. Kalau nggak UMR nggak mau, kan kayak tai. Banyak soalnya kayak gitu, Cuk. Iya sih. Gen Z. Karena apa ya? Karena mungkin beda ya cara pola berpikir kita. Kita nggak urut-urut banget ya. Maaf nih pembelaan dulu. Nggak urut-urut banget. Karena emang zaman pas gue ya mungkin zaman gue malu sama. Zaman gue malu ya. Kita nyari kerja, yang penting kerja dulu, urusan duit nanti. Ya kan? Kebanyakan gitu kan. Kalau sekarang duit dulu nih. Terus begitu udah keterima, kebanyakan ya. Karena di gue juga ada Gen Z. Udah keterima, pengen gaji gede tapi kerjaan dikit. Iya sih. Kebanyakannya gitu karena apa ya, gak make sense aja, gak masuk aja. Maksudnya kayak ya gue pun dengan kerjaan yang sekarang gitu ya, udah nyampe kerjaan yang sekarang, gue butuh proses. Kayak lu misalkan, lu kan pernah jadi SPP juga nih, nyampe situ tuh kan butuh proses bertahun-tahun kan. Gak mungkin tiba-tiba instan, lu baru masuk nih sebulan tiba-tiba langsung jadi SPP, gak mungkin gitu kan. Gak tiba-tiba gitu kan. Aneh aja, kecuali kalau perusahaannya emang punya babehnya baru gitu kan.
Tapi alhamdulillahnya sih Gen Z yang gue pegang itu dia udah apa ya, istilahnya udah nyaman lah, udah nyaman dikerja di sebagai sales itu. Karena gue terjun langsung. Gen Z itu harus ngawasin langsung, ya bagaimana cara pitchingnya, terus bagaimana cara pendekatan emosional sama ke customernya, itu paling penting kalau untuk sales. Itu guys. Jangan tiba-tiba kalau mengechat itu kan nggak sopan. Ya, tai itu. Tai. Janganlah. Soalnya banyak kayak gitu. Gue ngalamin tuh. Anjing. Gue ngalamin tuh. Gue pernah kasih ada loker deh. Masih loker, tiba-tiba ada yang ngechat. Anjing. Nah itu paling males sumpah. Ya udah kita aja gitu ya, yang bukan HRD ya, ngelihat yang kayak itu kesel apalagi HRD. Iya lah pasti. Iya kan? Gak mungkin lah, maksudnya ya kita minimal ada greeting lah, salam dulu kan, selamat siang, saya. Ya itu ada rules-nya lah. Terus ada jam-jamnya juga kan. Mungkin kan malam tiba-tiba 9:30 enggak. Brengsek gitu. Banyak yang kayak gitu. Banyak. Rata-rata ya, tapi bukan maksud semuanya ya. Ya, kebanyakannya. Susah sih kalau ngomong. Karena gue juga termasuk Gen Z sebenarnya. Tengah-tengah bro. Gue tengah-tengah ya. Old school anjing. Gue tengah-tengah cuy. Sama kayak gue lu. Old school. Gue tengah-tengah cuy. Gak mau disebut tua banget enggak. New generation. Gen X. Iyalah. Iyalah, naik dikit lah. Kan kalau Gen Alpha bahaya. Going dulu. Going cok. Nah pengalaman dulu nih sebagai sales itu gimana? Kalau gue sales, ya tergantung perusahaan juga sih sebenarnya. Kalau ya macam-macam ya. Kalau di retail enaknya kalau di retail mungkin ada barangnya kan. Jadi apa yang kita jual itu jelas. Kayak misalkan barang entah itu produk, entah itu makanan, jelas lah. Kalau misalkan sales apps, mungkin ya harus apa ya? Kitanya harus paham dulu aplikasi apa yang kita jual. Kurang lebih gitu sih. Oh, sistemnya kayak gitu ya. Karena kalau misalkan kita nggak hafal si aplikasinya, cuma juga ngejelasin kayak misalkan ada konsumen nanya, Mas ini aplikasinya kegunaannya buat apa? Jelasin kan. Terus ada nanya lain, kita ngeblank. Iya, sama. Berarti sama pitching ya. Sama kayak ketidakjelasan kalau Gen Z pacaran, anjing. Kan kalau zaman sekarang Gen Z nggak Gen Z doang sebenarnya zaman dulu juga ada, cuman emang nggak ada expose, ya kan. Kalau sekarang kebanyakan kan udah expose, mau check-in expose dulu. Expose nih guys, kita lagi di Oyo. Zaman dulu, lu ya, zaman dulu pacaran dari sekolah kan. Sekolah lah, nggak mungkin TK kan langsung pacaran, nggak mungkin gitu kan. Atau dari zigot langsung pacaran kan enggak. SD cinta monyet tuh, cinta monyet. Ada manggil sayang enggak? Ada lah. Ada. Kayak panggilan sayangnya Umi Abi, Umi Abi, anjir, ayah bunda. Ya kan kebanyakan sekarang gitu. Iya, gua ngasih, sorry ya. Ya karena kan emang ada teman gua, dia punya adik SD, udah pacaran. Ini tuh bubu pupu gitu kan. Kan sebel anjir. Nggak masuk aja. Nggak tahu ya maksudnya, karena mungkin beda ya angkatan gua malu ya sama angkatan yang sekarang. Dari gerak-gerik pacaran, kayak misalkan dulu kan mau pegangan tangan aja mikir berapa kali cu. Pegangan tangan gitu mikir berapa, ini pegang mau nggak ya, ya kan. Terus udah rangkul isi nggak ya, gitu kan. Kalau yang masalah tuh kayak iya, pegang tangan pengen yang lain gitu.
Zaman sekarang tuh kayak gitu. Itu makanya. Itu pegang apa tuh? Keimanan. Iman. Omongannya. 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 Kalau jadi cowok tuh ya pegang tuh omongannya. Iya. Bukan. Susah ya. Ngomongin gadget tuh. Kompleks sih, males. Malas. Males. Ya, tapi ada teman gadget banyak. Ada sih, cuma normal sih, normal. Nggak yang aneh-aneh. Aman lah ya. Aman. Nggak ada yang buka aplikasi hijau gitu terus ikutan di aplikasi hijau gitu. Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Nggak ada tuh belum. Mungkin rapi mainnya. Oh, rapi ya. Rapi. Bukan di aplikasi hijau. Bukan, kayaknya bukan. Langsung door to door dia. Door to door. Nah, aplikasi hijau tuh banyak. WhatsApp, hijau, Line, kan? terus Iya kan? Pindrive, Gojek, Grab, kan aplikasi hijau semua. hijau. Lu pernah nontonin Bigo nggak sih? Dulu. Enggak. Masa anjir? Enggak. Oh, Serius. nah, Gue paling anti Bigo sama TikTok. Dua. gua TikTok ada, cuman emang nggak dipakai Berarti lo munafik. apa? Dulu nih ada case, lu tahu si Bowo apa nih, Bang? Tahu. Respon lu kayak gimana? Ya, Pasti lu bilang kalah aman, kan? iya, aman. Ya. Gua kan tidak anjing pembelaan gini anjing. Gua kan tidak, maksudnya kalau yang joget-joget gitu enggak. Masa sih? Coba cek. Enggak ada, serius enggak ada. Ya enggak sampai yang joget-joget. Nah, kalau sekarang paling set bor gitu kan. Set bor kan. Terus habis. Beras abis. Paling kalau TikTok timeline-nya rata-rata ya yang galau-galau lah. Gunanya apa sih TikTok? Apa ya? Ya kan kebanyakan orang hiburan. Kan ada YouTube. Hiburan Kalau gue pribadi ya, ya bukan pengguna aplikasi itu ya. Manfaatnya apa sih? Apa ya ini? Karena gue kan nggak full pakai TikTok tuh. Jadi cuma kadang doang. Kalau misalkan pengen update ya gue update. Kalau enggak ya udah. Gak pernah dipakai. Gue lebih goyang ngebot. Hah? Goyang ngebot. Nggak sampai bawah. Sampai bawah. Kan goyang ngebot. Agak. Cuman dipakai buat ya lihat scroll. Ya paling bacaan kayak motivasi gitu doang sih. Banyakan ya. Kalau gue sih ya mending di Instagram sih. Reels kan? Iya. Ya Reels kan. Gue ini. Ya. Karena kan sekarang orang-orang zaman sekarang lihat TikTok itu udah sebagai standarisasi. Kayak misalkan pengen dapet cowok harus standar TikTok, pengen dapet cewek harus standar TikTok. Banyak serius. Lo di IG juga ada kali. Ada lah misalnya selewat gitu kan. Ada. Tapi nggak parah banget. Emang iya sih. Kayaknya menurut lu ya. Kalau misalkan lo dapet cewek nih, tapi cewek lu tuh TikTok banget nih, standar TikTok banget. Lu mau ngapain? Rukiah. Rukiah langsung ya. Rukiah. Kan menurut lu ya, yang standar TikTok itu sebenarnya impact buat kita generasi terdahulu ya, misalnya generasi ke belakang lah. Ada impactnya nggak sih? Ya, impactnya sih bisa dilihat dari sekarang mungkin ya. Apa tuh? Ya mungkin joget-joget nggak jelas, terus pakaiannya nggak jelas gitu. Tapi suka kan, kadang lihat. Iya. Kalau pakaiannya nggak jelas, gue suka banget tuh. Sama. Wah, jelas nih. Wah, ada logo Tesla. Iya. Tesla. Tahu Tesla yang kayak gini nih. Ini kan pengen kan Tesla. Jadi gini Teslanya tuh. Impactnya menurut ya yang lo rasain sekarang gitu ya. Kayak misalkan dari gen Z-nya atau dari gen kita itu. Ada nggak sih? Plus minus sih itu. Plus minus.
Ya mungkin plusnya nambah wawasan mungkin ya. Ya mungkin emang ada beberapa sih yang di TikTok memang ngasih informasi lah ya. Ada, cuman kan kayaknya timeline-nya beda dia sama gue. Emang lu apa sih isinya? Oh jangan dong. Kayak pokoknya kalau nggak HP-nya yang bergoyang, gue yang bergoyang nih. Habib Jafar gitu. Alhamdulillah. Karena kan zaman dulu belum ada medsos ya, zaman dulu kan. Jadi melihat sesuatu yang melihat sesuatu hal yang seperti itu tabu kan. Jadi sekarang dobrak kayak di pasar, Cok. Gitu, Cok. Pergaulan zaman sekarang. Yang tadi gue bilang, ini kan kebanyakan kalau sekarang tuh di expose. Ya kan di expose duluan, kayak misalkan kan nggak tahu ya. Misalkan ngerayain ulang tahun nih di hotel gitu kan, udah di expose duluan di hotel. Kan orang tuh nyangka, wah ini pasti nih apa? Main gaple. Remi gitu kan, begadang, main Uno sampai malam kan. Iya kan, di hotel ya ngapain? Kita mau positive thinking aja deh. Ya kan nggak mungkin melakukan hal-hal yang diinginkan gitu kan. Tapi otak gue sulit buat positive thinking sih. Itu makanya tuh. Itu udah di expose duluan kan, misalkan ulang tahun kayak apa sih? Di kamarnya udah disiapin pakai bunga-bunga gitu. Padahal kan belum nikah. Pernah lihat kali? Pernah lihat. Pernah lihat kali? Iya. Jadi nggak cuman orang-orang terkenal doang kan, orang-orang kita juga ada. Cuman ya aneh aja kan kalau zaman dulu ya mungkin ada ya, ada cuman emang nggak diekspos, ya kan. Kalau zaman sekarang kan buka-bukaan, jual badan. Aduh, nyapunya susah, Bos. Ya, mungkin kerjaan paling gampang. Pekerjaan paling gampang. Ini pekerjaan paling gampang menurut apa nih? Kan ada dua ya. Ada dua nih. Ada yang dari cewek, ada yang dari cowok. Cowok apa dulu nih? Kalau cewek banyak ntar. Ngelas ya salah satu. Oh ngelas ya. Ngelas. Buat cewek buat cowok. Dua-duanya. Oh dua-duanya. Ngelas. Besi ya. Besi ya. Oh besi. Jadi kalau dari cowok pekerjaan yang paling gampang apa nih? Gak ada. Gak ada. Berat semua, Cok. Masa sih ada? Apa? Ngelas. Itu buat cewek, Cok. Kalau tadi ada lo cowok juga bisa. Beda lagi. Beda. Ngedempul. Ngehamplas. Oke. Ngehamplas ya kalau cowok ya. Itu tetap berat ya. Karena kan mengeluarkan tenaga. Tetap nanti ada obeng-obengnya tuh ada. Oke. Itu cowok berat ya. Kalau cewek kerjaan paling gampang nih. Itu ngelas. Oh, bukan ini jualan. Ngelas juga termasuk jualan, Bro. Ini nggak pada tahu nih ngelas apa nih. Ngelas kanjut. Kalau yang nggak ngerti ya udahlah. Nanti ada lah. Nanti bikin tutor lah. Jangan. Maksud gua ngelas juga. Ada, cuma nanti bikin tutor aja gampang. Ntar ya. Next video ya. Bisa lah, bikin tutor dikit lah. Gimana caranya pendekatan, speak. Ilmu sales tuh pakai. Tapi itu kalau ilmu sales menurutku ya berguna untuk mendekati lawan jenis ya Berguna lah. Karena kan di sales banyak ya. Maksudnya bukan
Gue kenapa bahasanya karena kerjaan kita di sales cuy. Karena ini bukan gue memenangin sales terus enggak. Karena sales itu menurut gue ya bisa mempelajari beberapa hal. Kayak misalkan belajar psikologi kan secara nggak langsung kita kan face to face sama orang, ketemu sama orang, udah bisa membaca mimik gumuk, mimik wajah lah ya. Mimik wajah terus dari gerak-gerik badan juga kan kelihatan. Orang itu udah mau nih mau digarap. Orang itu mau beli barang kita enggak? Mau dipakai ya, barangnya yang kita jual tuh dipakai enggak gitu kan. Udah tahu atau nolak kan sering nggak langsung kita belajar psikologi juga kan. Iya. Gitu. Itu bisa dipakai. Bisa dong. Buat bisa lah. Produknya itu dari kita. Ya? Iya dong. Bisa. Begitu lihat cewek nih, saya mau kelihatan. Kelihatan gitu ya. Oh ini cewek ini kayaknya bakal nolak gue, itu udah langsung jadi penilaian sendiri gitu. Balik lagi ke first check kita kayak gimana? First impression. Balik lagi. Nggak mungkin langsung tiba-tiba. Ini buat teman-teman deh. Pendekatan secara sales ke lawan jenis, kasih siki-siki lah, sikit. Anjing juga jomblo gitu. Kan bisa di aplikasi hijau. Beda lagi cowok. Oh beda. Kan sama itu beda nyari jodoh. Beda itu jodohnya beda. Jodohnya beda. Jadi di WhatsApp bisa deh. Di WhatsApp tuh nggak mungkin cari people dari dia. Ini kan lu udah bilang si ilmu sales itu bisa dipakai buat lawan jenis. Itu caranya gimana? Kasih siki-siki lah. Ya pertama kita harus pede dong. Pasti kan. Yang kedua produk kita apa nih? Unggulan kita apa nih? Wah kalau misalnya gua punya kobrut misalkan, kobrut gitu. Bukan tuh kobrut gitu. Oh ini gua cuma punya kobrut gimana tuh? Smooth ya. Smooth. Perlahan tapi pasti dulu, Cok. Nggak langsung masuk ya. Jangan. Anjing. Kan lu tadi bilang. Kita kan harus punya istilahnya produk yang kita unggulkan apa kan? Iya, nggak gitu juga, Cok. Kan banyak, kita kan punya soft skill dan mungkin dari seni musik atau seni apapun kan bisa. Bisa. Nggak cuma kobrut doang. Enggak, itu urusan yang ke sekian lah. Terus apa lagi nih? Omongannya sih. Omongannya dong. Gimana omongannya nih? Oh, kalau misalkan ini kan ceweknya nggak suka. Ada yang soft spoken juga yang ngomongnya lemah lembut. Gitu kan. Bisa dipakai tuh ilmu sales kan? Iya. Ilmu sales kan? Kalau misalkan kita soft spoken di ceweknya entah itu merayu atau apa kan langsung tiduran kelepek gitu maksudnya. Tiduran sih ini. Kalau gue ngikutin alur dulu. Ngikutin alur ya? Untuk bisa closing. Anjing closing. Iya dong. Bahasa sales kan. Oh iya sih. Benar sih. Iya. Kita harus cari dulu psikologinya si customer kayak gimana. Kalau misalkan ada celah ya udah kita gitu ya. Iya, kita gitu. Kita udah closing langsung. Closing. Kalau udah closing bebas ya. Mau ngapain aja bebas. Ya misalkan bisa ngobrol lebih banyak. Enggak. Achieve. Lumayan duitnya, Cok. Bener nih. Aduh, ya lah paling sekian dulu aja lah. Makin kesini makin kesana cuy. Akan benar ya sih. Kalau dilanjut ya akan benar cuy. Beda konteks itu nantilah ceritanya. Nantilah bikin. Siap. Ada tutorial part 2 ya. Part 2 ya. Ilmu sales dalam NLP. Itu ada nanti part 2. Ada ilmunya NLP itu namanya untuk sales.
Nanti Penasaran kan ya? NLP itu apa ya? penasaran. Oke, ntar lah kita bahas lagi ya. Sebenarnya sekian dulu aja. Matilah anjing.